Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna dengan NIM 13124000236. Mohon izin di sini saya ingin mengumpulkan tugas video ilmu negara, yaitu tugasnya apa makna demokrasi menurut DN Aidit. Dalam buku Menempuh Jalan Rakyat, apakah demokrasi itu sama apa tidak dengan demokrasi di Indonesia saat ini? Nah, tujuan video ini hanya mengeksplorasi pemikiran demokrasi DN Aidit dan relevansinya pada saat ini. Siapa DN Aidit? DN Aidit adalah seorang tokoh politik di Indonesia yang terkenal sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia. Dan konsep demokrasi menurut DN Aidit, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Menempuh Jalan Rakyat, adalah bentuk demokrasi yang berorientasi pada kekuatan rakyat. Sebagai elemen utama dalam pemerintahan demokrasi ini berbeda dari demokrasi liberal yang didasarkan kepada kepentingan kelas bonjus, karena menurutnya demokrasi sejati harus melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat yang terutama adalah kepentingan pekerja, petani, buruh, dan kelas-kelas tertindas lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah demokrasi itu sama dengan demokrasi di Indonesia pada saat ini? Dan menurut saya, demokrasi Indonesia pada saat ini tidak sama dengan sistem demokrasi DN Aidit. Sistem demokrasi Indonesia saat ini yaitu berpegang teguh pada prinsip Pancasila, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Dan kesimpulannya, buku DN Aidit Menempuh Jalan Rakyat. Buku ini menggambarkan visi, strategi, dan perjuangan Aidit dalam memperjuangkan ideologi komunis serta upaya menjadikan PKI sebagai kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia pada era 1950 hingga 1960-an. Kesimpulan utama buku: 1. Aidit sebagai pemimpin PKI. Aidit berhasil mengorganisasi PKI menjadi salah satu partai komunis Indonesia terbesar di dunia. Dan judul buku Jalan Rakyat, Aidit mendorong konsep menempuh jalan rakyat, yakni memperjuangkan kepentingan kaum buruh, tani, dan rakyat kecil melalui aksi politik, pendidikan, dan gerakan massa. Pendekatan ini mencerminkan upaya PKI untuk lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 3. Pemikiran dan ideologi. Buku ini menyoroti pandangan Aidit yang menggabungkan Marxisme, Leninisme dengan kondisi lokal Indonesia, termasuk pendekatannya terhadap isu agraria, hak buruh, dan pendidikan politik rakyat. 4. Kontroversi dan tragedi. Aidit juga digambarkan sebagai tokoh yang penuh kontroversi. Peran PKI dalam politik nasional termasuk peristiwa G30S 1965 menjadi puncak tragedi yang membawa kehancuran bagi PKI dan mengakhiri kehidupan Aidit secara tragis. 5. Pelajaran sejarah. Buku ini meningkatkan
Buku ini menekankan pentingnya memahami Aidit dan PKI dalam konteks sejarah Indonesia, terutama dalam melihat dinamika politik dan ideologi di masa awal kemerdekaan Indonesia. Berikut sekian video yang saya sajikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan.